Mari kita membaca Yohanes 1 ayat 14, kita baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang disebut di ayat 1 tuh, sekarang diulang lagi di sini. Telah menjadi manusia. Yang dulunya Allah itu ya, dia pre-existence, keadaannya sebagai Allah. Sekarang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, saya akan membahas di dalam bagian ini ada dua hal. Yang pertama yaitu inkarnasi Kristus. Itu kalimat yang pertama. Firman itu telah menjadi manusia. Itu artinya inkarnasi. Natal. Itu Natal. Saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia. Ya, dan yang kedua, natur daripada Kristus itu sendiri. Yang adalah dikatakan penuh kasih karunia, anugerah, dan kebenaran. Itu saja. Ya, kita akan membahasnya. Sebetulnya ini banyak sekali bisa dibahas, saudara-saudara, di dalam hal ini. Belum di sini ada tulisan diam di antara kita, itu seperti tabernakel, kemah suci itu. Tetapi saya tidak bisa membahasnya, terlalu banyak. Ya, saya pilih, saudara-saudara, firman itu telah menjadi manusia, inkarnasi, dan dia bersifat anugerah dan kebenaran. Kita mau belajar tiga hal ini di dalam 2 poin hari ini. Yang pertama adalah inkarnasi Kristus. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia. Jikalau kita mendengar firman menjadi manusia, kita bisa mengerti di dalam 2 hal, saudara-saudara. Yang pertama, ini adalah Allah menjelma menjadi manusia. Ya. Berarti, saudara-saudara, ya kenapa ia harus menjelma? Karena dia harus menjadi pengantara, ya, antara manusia yang berdosa dengan Allah. Satu-satunya pengantara yang sah itu adalah Kristus. Firman harus menjadi manusia untuk bisa menjadi pengantara yang sah di antara Allah dan manusia yang berdosa. Allah menjadi manusia. Itu artinya apa sih Allah menjadi manusia itu, saudara? Itu bukan artinya Allah tinggal di dalam tubuh manusia. Salah, saudara. Bukan itu. Tapi Allah menjadi manusia. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Ia menjadi sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Di ayat 1 itu, di mana dia sudah berada sebagai Allah yang kekal. Ya, itu dia praeksistensinya. Firman itu kekal. Jadi sekarang dia menjadi sesuatu yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Sesuatu yang baru. Dia rela, saudara-saudara, mengambil daging. Itu baru. Dia tidak pernah ada dagingnya. Dia tidak pernah ada tubuhnya. Dia tidak pernah ada manusia. Natur manusia itu tidak pernah melekat di dalam diri firman yang kekal itu. Sekarang firman telah menjadi manusia. Dia mengambil natur yang baru itu. Itu sebabnya waktu Kristus menjadi manusia, dia punya berapa natur, saudara? Menjadi 2. Ya, natur ilahinya yang dulu memang sudah ada. Firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah. Tapi sekarang dia mau turun, dia ambil natur yang baru. Natur manusia. Jadi punya 2 natur sekarang. Firman telah menjadi manusia, itu 2 natur. Ilahi dan manusia. Tetapi pribadinya 1. Pribadi Allah Tritunggal yang kedua. Tapi naturnya jadi 2 sekarang. Kristus adalah Allah manusia. Di dalam 1 pribadi. Tetapi meskipun punya 2 natur, saudara. Natur ilahi dan manusia itu tidak pernah bercampur. Itu luar biasanya, saudara. Yesus adalah pengantara satu-satunya antara manusia berdosa dengan Allah. Dan sebagai pengantara, Yesus harus punya 2 natur. Allah dan manusia. Kenapa, saudara?
supaya sebagai Allah dia bisa mewakili Allah. Dan sebagai manusia dia bisa mewakili kita. Ini tugas unik daripada pengantara. Jadi dia mengambil natur yang kedua. Jadi ada dua natur di dalam satu pribadi, menjadi pengantara yang esa. Yang kedua, saudara, Allah menjadi manusia. Itu bukan artinya Kristus itu berhenti menjadi Allah. Waktu dia mengambil natur manusia, dia tidak berhenti sebagai Allah, tidak. Dia tetap adalah Allah. Benarkah? Di dalam diri bayi. Waktu sudah dewasa, mati dipaku di kayu salib, itukah Allah? Iya, itu Allah. Itu justru yang dijelaskan Paulus di dalam kata mengosongkan dirinya itu. Saudara-saudara. Jadi kemana Allahnya? Dia sembunyikan demi cintanya untuk manusia. Dia tidak pamerkan keilahiannya. Tidak apa-apa, aku jadi bayi. Lahir di tempat yang bau. Akhirnya mati digantung di kayu salib. Dikubur di kuburan milik orang. Pinjam semua. Saudara-saudara, waktu Kristus menjadi manusia, dia tidak berhenti menjadi Allah. Ketika ia menjadi manusia, ia tetap Allah yang maha kuasa. Di dalam tubuh bayi yang kecil. Bahkan di dalam tubuh yang dia paku alirkan darahnya itu. Tetapi dengan menjadi manusia, ia mengambil natur yang kedua. Daging itu. Ditambahkan kepada dia. Yang sebelumnya tidak ada. Tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Menjadi dua natur. Dan itu tidak pernah berpisah lagi. Jadi firman menjadi manusia itu saudara adalah juru selamat kita yang ilahi. Yaitu Yesus Kristus yang mengambil natur kedua yaitu manusia. Ia tetap adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang maha kuasa. Tetapi ia menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia. Ia dengan rela menyembunyikan keilahiannya untuk sementara waktu. Yohanes 1 ayat 14 yang kita baca ini saudara. Ia menyatakan bahwa ia adalah firman yang menjadi manusia. Meskipun dia jadi bayi. Tetapi dia adalah firman yang kekal, yang ilahi. Firman menjadi manusia. Ia yang tadinya tidak terbatas, sekarang menjadi terbatas. Butuh air susu, bisa capek, bisa nangis, bisa sedih, bisa takut. Yang tadinya tidak kelihatan, sekarang menjadi nyata. Berwujud. Itu yang dituliskan di sini. Kristus diam di antara kita. Ia dilahirkan di Bethlehem. Ia bisa lapar, bisa tidur, kecapean, saudara-saudara. Bisa diraba dan dilihat oleh manusia. Firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia. Kristus telah mengambil natur manusia. Ia menjadi manusia yang sungguh-sungguh seperti kita. Tetapi bedanya, saudara, dia tidak berdosa. Itu sebabnya dia bisa jadi pengantara, bisa jadi juru selamat kita. Ia tidak berdosa. Ia adalah manusia yang sempurna. Nah, saudara-saudara, sekarang inkarnasi Kristus itu sendiri, firman menjadi manusia itu ngajar apa buat kita? Ya, ada 3 yang kita bisa pelajari. Di dalam inkarnasi Kristus itu, saudara-saudara, berarti ia bisa mati. Bayangkan loh, dia sengaja menyembunyikan keilahiannya supaya dia bisa mati, diolok-olok, diludahi, dipukul. Allah itu. Dia rela ambil natur manusia demi cintanya kepada saudara dan saya, supaya dia bisa mengganti dosa kita di atas kayu salib. Dia harus mati. Dan untuk dia bisa mati, dia harus mengambil natur yang kedua itu. Menjadi manusia. Mengambil natur daging. Jika Yesus adalah Allah tapi tidak menjadi manusia, saudara. Jikalau Kristus tetap sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal dan dia tidak mau mengambil natur manusia, maka dia tidak mungkin bisa mati. Dan kita semua akan ke neraka mati untuk dosa kita semua. Jika Kristus tidak menjadi manusia, maka ia tidak mungkin mempunyai tubuh. Dan tidak bisa dipaku di atas kayu salib. Mengganti dosa kita.
Sebaliknya saudara, jikalau Yesus hanya manusia, bukan Allah, maka ia tidak mungkin akan bangkit dari kematian. Luar biasa saudara, inkarnasi Kristus. Karena manusia tidak punya kuasa untuk mengalahkan kematian. Yesus berinkarnasi menjadi manusia, maka dia bisa mengganti sebagai juru selamat untuk mati menggantikan kita. Kenapa Yesus bisa menjadi juru selamat kita, saudara? Kita semua tidak mungkin mati menggantikan orang lain. Karena kita adalah orang berdosa. Ya, ditekankan sekali lagi. Tetapi meskipun Kristus menjadi manusia, kitab suci berkali-kali menyatakan dia tidak berdosa. Itu sebab sah menjadi pengantara di antara kita dan Allah yang suci itu. Sehingga Kristus yang tidak berdosa itu tidak harus menerima upah dosa yang adalah kematian. Maka kematian Yesus, saudara, di atas kayu salib itu bukan karena dosa. Lain dengan kita semua. Kita mati karena dosa. Tapi Yesus bukan. Ia mati justru menghapus dosa kita. Ia mati menggantikan dosa orang lain yang percaya kepada dia. Dosa saya, dosa saudara yang percaya kepada dia. Dia gantikan. Dia tidak berdosa, dia menghapus dosa kita. Inkarnasi Kristus, dia bisa mati. Yang kedua, saudara, dia bisa merasakan kelemahan kita. Itu sebab dia mau berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Ibrani 2 ayat 18 ditulis begini. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Jadi saudara yang menderita karena pencobaan, ingat. Kita punya Tuhan itu bukan Tuhan yang enak-enak goyang kaki diam di surga. Tidak, dia turun. Dan dikatakan di dalam Ibrani 2:18, ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Kalimat selanjutnya, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itu. Kita punya Tuhan tuh yang luar biasa, saudara-saudara. Kadang kita bertanya, gimana Tuhan bisa ngerti saya? Dia begitu jauh, saya tidak bisa pegang tangan dia. Itu sebabnya saudara harus bertumbuh imannya. Supaya di tengah awan gelap itu saudara bisa pegang tangan Tuhan. Yang tidak kelihatan itu. Itu sebabnya saudara perlu belajar firman banyak itu untuk begitu saudara. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya tidak ada pencobaan. Dunia ini sudah dikuasai setan. Bagaimana mungkin bisa lari dari pencobaan? Tidak mungkin. Tetapi sekali lagi Kristus berinkarnasi supaya dia merasakan kelemahan kita. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Maka dia bisa menolong mereka yang dicobai. Luar biasa saudara-saudara. Kita kadang-kadang merasa Tuhan itu jauh. Mana Tuhan? Gimana dia mungkin mengerti saya? Tetapi firman Tuhan berkata sekali lagi saudara hari ini. Allah telah menjadi manusia. Dan dia sudah melalui semua kesulitan yang mungkin kita hadapi. Kristus jauh lebih besar. Karena dia menanggung dosa dunia. Saudara-saudara. Dosa umatnya. Bayangkan saudara. Kita satu saja manusia bikin susah. Sudah susahnya setengah mati. Saudara-saudara. Ini Kristus mati menanggung dosa manusia yang akan percaya kepada dia sepanjang abad. Sampai dia datang kembali. Yesus sendiri pernah mengalami pencobaan waktu iblis berhadapan dengan dia. Coba saudara baca nanti pulang. Bagaimana dia di gurun. Itu dipimpin sama roh masuk ke gurun. Ya saudara-saudara. Tidak ada spesialnya anak bapak itu. Harus kamu mengalami ini. Gitu. Supaya kamu bisa merasakan apa yang orang Kristen nanti rasakan. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Maka dia dikasih pencobaan itu. Iblis berhadapan dengan dia. Laparnya luar biasa. Saudara. 40 hari tidak makan. Rubah batu jadi roti. Waduh. Itu artinya apa saudara? Setan itu tahu kelemahan kita. Gitu. Seperti dia tahu kelemahan Yesus waktu itu. Dia sudah lapar. Sengaja pencobaannya itu. Jadi Tuhan sudah mengalami semua kesulitan yang bakal kita hadapi saudara. Di dalam hidup kita.
Dia pernah lapar. Dia pernah kehausan. Masih ingat nggak minta air di sumur Yakub itu? Dia pernah kecapean sampai dia tidur di perahu. Dia pernah menangis di kuburan Lazarus. Ia begitu takut dan gentar seperti mau mati ketika dia di Getsemani. Saudara, ada kesulitan apa yang bisa mengalahkan Yesus? Tidak ada. Apapun pencobaan yang saudara alami sekarang, Yesus pernah mengalaminya. Itu menjadi kekuatan, kehiburan yang betul besar untuk kita. Ketakutan saudara, Yesus bisa merasakan. Yesus siap menolong, itu intinya saudara. Bukan cuma merasa. Dia mau menolong. Karena Yesus mengerti kita yang dicobai. Dia sendiri menderita ketika dicobai. Penulis Ibrani di dalam pasal 4 ayat 15 berkata begini. Yesus itu bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia mendoakan kita terus di surga. Dia tahu semua kelemahan-kelemahan kita dan dia mendoakan kita. Itu jaminan, pengharapan yang besar bagi kita. Jangan menyerah saudara. Kita tahu yang mendoakan kita itu Kristus dan dia setia. Ya, tetapi tidak mungkin kita bisa maju tanpa pencobaan itu. Harus ada. Seperti Yesus dibawa oleh Roh. Demikian kita sengaja dibawa oleh Tuhan. Menghadapi segala macam kesulitan. Supaya kita maju. Supaya kita bertumbuh. Dibentuk menjadi pelayan-pelayannya yang lebih setia. Dipakai Tuhan. Saudara-saudara, Yesus bukan imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus tahu kita begitu lemah, saudara. Dia mencintai murid-muridnya semua. Saudara tahu murid-muridnya itu semua lemah. Petrus baru saja, aku tidak akan meninggalkan engkau. Biar mereka semua lari. Langsung nyangkal Yesus. Dia tahu itu saudara. Demikian juga kita. Yesus berdoa untuk murid-muridnya itu bukan supaya pencobaan itu diambil saudara. Tetapi supaya iman mereka tidak gugur. Itu yang dia katakan kepada Petrus juga. Nah saudara-saudara kalau mengingat Paulus. Dia sudah doa terus-menerus supaya duri itu diambil. Tapi Tuhan tidak ambil. Tetapi dia berkata apa saudara? Kasih karuniaku cukup bagimu. Itu yang luar biasa. Orang Kristen masih bisa ikut Yesus meskipun ada duri. Itu yang luar biasa saudara. Ya kalau semuanya diberkati, ya kita semuanya aman-aman, lancar semua. Kita ikut Yesus, itu bukan luar biasa. Ya karena kita terlalu lemah, Tuhan tidak kasih kita kesulitan yang mendalam. Tetapi jikalau duri ada, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Paulus, engkau harus tetap di dalam penyakitmu. Justru dengan cara itulah kamu akan kupakai untuk membawa kemuliaan bagi namaku. Itu yang luar biasa. Karena di dalam kelemahanmu, kuasaku bekerja dengan sempurna. Saudara-saudara. Artinya kemuliaan Tuhan itu nampak di dalam hidup keseharian Paulus. Yang seperti itu saudara. Punggungnya sakit. Jalannya sudah susah. Matanya sudah susah lihat saudara. Tulisannya besar-besar. Tapi kemuliaan Tuhan akan nampak di dalam hidup keseharianmu. Itu janjinya Tuhan. Tetaplah setia di dalam keadaanmu. Duri itu tidak akan kuambil. Karena kasih karuniaku sudah cukup bagimu. Untuk menampakkan kemuliaanku di dalam hidupmu. Tuhan bukan tidak cinta kita saudara. Bukan. Tuhan sangat mencintai kita. Tetapi dia tahu yang terbaik untuk kita. Untuk menjadi serupa dengan dia. Caranya apa? Tantangannya apa saudara-saudara? Maka cara dia bekerja bukan cara kita sendiri. Kita pasti tidak senang dengan cara Tuhan. Pasti, saudara-saudara. Paulus juga begitu, minta durinya diambil. Dia pikir pelayanannya akan lebih sukses kalau durinya tidak diambil. Tapi Tuhan bilang no, tidak. Pelayananmu akan lebih sukses di mataku kalau duri itu tetap ada. Aneh, saudara, memang.
Mungkin saja kalau durinya diambil, Paulus jadi sombong. Saudara, karena dia pernah diangkat ke tingkat 3. Ya toh, itu kesaksian dia sendiri. Luar biasa saudara, orang diangkat ke surga dan melihat malaikat dan orang kudus itu. Tetapi dia tidak mengucap bahasa yang mereka katakan itu. Luar biasa saudara. Tetapi supaya aku jangan sombong, Tuhan memberikan aku duri itu. Jadi saudara-saudara, untuk kita tetap rendah hati ya di hadapan Tuhan, itu cara Tuhan. Tuhan sangat mencintai kita. Tetapi Tuhan yang sama juga berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yesus sudah pernah merasakan kelemahan kita. Ia akan menguatkan kita melaluinya. Itu yang penting. Supaya, saudara, namanya yang dipermuliakan di dalam hidup kita sehari-hari. Datanglah kepada Tuhan. Ia selalu siap menguatkan dan menghibur, menyembuhkan dan memulihkan. Tuhan selalu siap menerima orang percaya yang hatinya hancur. Karena firman itu jadi daging. Dia pernah merasakan segala kelemahan saya dan saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, ia memberikan kita teladan. Itu inkarnasi. Ia bisa mati, ia bisa merasakan kelemahan kita, dan yang terakhir, ia bisa memberikan kita teladan. Jadi bukan cuma enak-enak di surga, tidak, dia turun saudara-saudara. Ia memberikan teladan dalam banyak hal. Khususnya saudara di dalam ketaatan dan kerendahan hatinya. Yang dituliskan Paulus di dalam surat Filipi 2. Ya, itu saya sudah bahas, saya tidak bahas lagi. Tetapi ada satu saudara-saudara, selain mengosongkan dirinya itu di Filipi 2. Teladan Kristus yang besar saudara. Yang diturunkan untuk semua murid dan untuk kita semua. Yaitu doa. Saudara-saudara, saat dia menjadi manusia, ia sadar, dia terbatas. Ia lemah. Ia sadar perlu bersandar kepada Bapa. Ini salah satu teladan yang besar yang diberikan Kristus, itu adalah berdoa. Saudara, ia sadar kematian sudah menunggu dia. Ia sadar sebagai natur manusianya, ia lemah. Tetapi Yesus tidak pernah terpuruk di dalam situasi itu. Dia pergi ke Getsemani. Ketika dia begitu takut dan gentar saudara. Seperti mau mati itu. Ia menang melalui doa. Saudara masih ingat ya waktu Yesus sudah doa. Meskipun dia takut, keringatnya menjadi seperti darah. Itu luar biasa saudara ketakutannya. Ya kita tidak bisa ngerti kalau kita hidup di ruangan terang benderang ber-AC seperti ini, susah saudara. Ya merasakan penderitaan itu. Ya saudara-saudara. Tetapi ini Yesus itu saudara sedang menderita seperti itu, dia doa. Dia kuatkan dirinya berlutut lalu berdoa. Saudara tahu nggak? Lalu apa kejadiannya di situ? Murid-murid tidur karena mereka tidak bisa rasa. Kita orang nggak bisa rasa saudara. Tapi malaikat dari surga diutus. Saudara percaya enggak itu? Kita orang reform jarang bicara malaikat. Tetapi kita harus percaya. Tuhan itu mengutus malaikatnya kepada kita. Untuk menguatkan kita. Melindungi kita daripada kuasa si jahat. Ketika kita berdoa. Itu saudara kuncinya. Kita mengalami dua jalan, ke kiri atau ke kanan saudara. Itu sama jalannya. Ketika saya mau pulang ke Indonesia, saya jalannya ke kiri apa ke kanan. Setiap pagi naik sepeda saudara, saya selalu ke kiri Tuhan. Kenapa engkau suruh saya ke kanan sekarang? Doa terus di pinggir laut itu, di Pasiris. Akhirnya Tuhan ke kanan. Karena saya punya rencana buat hidup kamu yang kamu tidak pernah pikir. Saudara, seringkali Tuhan bekerja itu begitu. Tetapi intinya kita harus doa. Kalau kita tidak doa, kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan. Itu saudara. Kita hidup seperti angin saja melangkah kemana yang kita mau saudara. Tidak. Kita maunya kita apa? Doakan kepada Tuhan. Kalau tidak dikasih itu bukan kehendak Tuhan. Very simple. Itu teladan Yesus yang dia berikan kepada kita saudara. Kepada murid-muridnya itu selalu berdoa datang kepada Bapaknya saudara. Tidak ada yang lebih banyak berdoa daripada Tuhan Yesus.
Dia dicatat selalu pergi ke mana saudara? Ke bukit. Karena di bukit itu kenapa sih saudara? Yesus itu senang bukit itu kenapa? Karena tempat sunyi. Gitu. Jadi kalau doa di tengah keramaian sambil teriak-teriak itu saya nggak ngerti doa apa itu saudara. Doa itu Yesus pergi ke tempat sunyi. Dan dia doa di situ. Yesus selalu dicatat pergi ke bukit bersekutu dengan Bapanya, saudara. Cintanya kepada Bapanya itu terlihat di situ. Punya kebiasaan yang baik untuk berdoa. Lukas mencatat begini, saudara. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Itu sebelum dia pilih murid tuh. Itu pun di dalam misteri kedaulatan Allah kita tidak ngerti kenapa masih ada Yudas tuh. Sudah semalaman berdoa. Dan selalu yang menjadi teladan adalah soal waktu, saudara. Ya, selalu disiplin. Ada waktunya sendiri doa itu, saudara. Masuk ke kamar, tutup pintu, dan di tempat sunyi selalu berdoa. Itu ada dicontohkan oleh Yesus. Waktu. Oh, saya selalu berdoa. Karena nafas itu adalah doa orang Kristen. Memang benar, saudara. Tapi kita yang sering mengucapkan itu berarti tidak pernah berdoa. Saudara, karena doanya sambil nyapu, sambil jalan, saudara kemana-mana. Tidak. Tuhan perintahkan kita, lihatlah teladan Kristus. Dia tahu waktunya. Kapan dia berdoa. Subuh, dia pergi ke bukit, dia doa. Angin dingin tidak mengganggu dia. Kegelapan malam tidak menutupi iman dia. Itu gambarannya saudara semua. Ya, kita takut gelap. Awan gelap selalu ada di hidup kita. Kita tidak takut karena Yesus sudah kasih contoh. Gelap, doa. Itu. Kesendirian tidak menahan dia. Selalu cari waktu, cari tempat, cari kesempatan. Waktunya itu sering dicatat saudara, selalu di pagi hari. Di waktu tenang. Dan tempatnya selalu di tempat yang sepi. Di mana kesibukan tidak mengganggu. Dan kesempatannya waktu musuh sudah di ambang pintu. Doa selalu menjadi penghiburan bagi dia. Nah saudara-saudara. Bukan artinya ini waduh bagaimana. Saya sudah sibuknya setengah mati. Kalau Martin Luther itu kan ngomong saudara. Justru saya ketika sibuknya setengah mati. Saya juga makin banyak berdoa. Nah itu tidak mungkin waktunya khusus terus. Ya saudara, ya berdoanya tadi. Seperti sambil jalan, seperti apa. Jadi dia ingat Tuhan terus gitu. Makin sibuk dia makin ingat Tuhan. Itu maksudnya. Dia makin melibatkan Tuhan di dalam hidup dia. Itu harus saudara sebagai orang Kristen. Harus. Selain kita mempunyai waktu yang khusus. Kita juga di dalam setiap perjalanan. Itu berjalan di dalam roh. Ya selalu ingat saudara. Mendoakan orang lain, mendoakan pekerjaan Tuhan. Yesus selalu menjadi contoh bagi kita saudara. Menjadi kekuatan, penghiburan. Di saat musuh sudah di ambang pintu, doa. Yesus mau bersekutu dengan Bapa. Di bukit yang gelap dan sunyi, tempat dia bersekutu dengan Bapanya. Luar biasa saudara. Ini mengajar kita. Seperti Yesus berdoa di saat kegelapan itu menyelimuti. Kesunyian itu di sekeliling saudara. Maka kita mau ikut teladan dia. Di mana keadaan sekeliling tidak mengganggu kita. Di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena awan gelap sering datang. Tidak bisa diatur sendiri saudara. Ya biarin saja. Saudara, biarin kata Luther itu dia kutip pada syair lama itu apa saudara-saudara. Biarkan burung itu terbang di atas kepalaku. Ya biarin aja. Saudara-saudara terbang. Tapi jangan sampai dia bersarang di atas kepalaku. Hish. Nah gitu kan, kalau dia mau turun ke atas kepala, jangan saudara-saudara. Kalau dia terbang gak apa-apa. Gitu, kita punya perlindungan saudara, doa. Ya sudah doa tuh, saya yakin ya saudara juga pernah punya perasaan begitu. Ketika saudara sudah berdoa itu ya, kok rasanya tenang gitu loh. Saya sudah serahkan kepada Tuhan, ya beban hidup saya gitu loh. Dan saudara mengerjakan tugas sehari-hari itu tenang gitu. Itu saudara percaya, ya. Jadi karena saudara percaya, beriman kepada Tuhan, maka kita menyerahkan ya segala kekhawatiran, segala permasalahan kepada Tuhan.
Dan setelah kita serahkan, kita juga percaya lagi. Jadi itu tuh muter gitu. Percaya menuju kepada percaya, saudara. Kita percaya Tuhan, maka kita mau serahkan kan hari depan kita. Tapi sudah kita serahkan, kita percaya lagi kepada Tuhan gitu. Yang akan memimpin hari depan kita. Itu luar biasa. Cycle-nya terus begitu. Ya, seperti dari iman menuju iman, dari anugerah menuju anugerah. Saudara, begitu juga. Dari percaya menuju kepada percaya. Iman selalu menuju kepada iman. Awan gelap sering datang, biarin. Itu tidak mengganggu iman kita, saudara. Di saat tidak ada pendampingan, tetap disiplin. Justru di saat cobaan datang, datang kepada Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Ia sudah memberikan teladan bagi kita. Sampai saat terakhir di kayu salib, meskipun ada pergumulan teriakan. Bayangkannya, saudara, waktu Yesus ke kayu salib itu, 7 kalimat itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu paling besar. Karena dia terpisah. Itu perasaan itu sudah Yesus rasakan di Getsemani itu, saudara. Bagi Martin Luther, saudara, penderitaan di Getsemani itu lebih besar daripada yang dia sudah tergantung di salib. Karena yang ini belum, yang itu sudah. Bedanya itu, saudara. Yang ini mungkin cawan ini bisa lalu. Kalau boleh Tuhan, tapi tidak. Kehendakmu yang terjadi saat dia disalib. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan? Tritunggal bisa terpisah, itu tidak masuk pikiran kita. Saudara-saudara, pergumulannya begitu besar, awan gelap begitu besar, saudara-saudara. Tetapi dia tetap mengajar kita kalimat iman yang luar biasa. Di saat terakhir Yesus mengucap apa, saudara? Aku serahkan. Itu iman dia kepada Bapa. Menyerahkan hidup, jiwa. Aku serahkan jiwaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Dihembuskan nafas. Pergumulan ada, tidak pernah berakhir. Tetapi akhirnya apa yang kita kerjakan itu yang dihitung Tuhan. Dan akhirnya disalib Tuhan berkata apa? Aku serahkan Tuhan. Jiwaku ke dalam tanganmu ya Bapa. Percayanya kepada Bapa itu luar biasa. Saudara, meskipun kegelapan di sekeliling dia. Kita mau ikut teladan Tuhan. Itu teladan yang begitu indah. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia mencintai kita. Ia menjadi manusia. Supaya dia bisa mati untuk dosa kita. Supaya dia bisa ikut merasakan kelemahan kita. Supaya dia bisa memberikan teladan di dalam doa kepada kita. Firman telah menjadi manusia. Dan memberikan teladan yang begitu indah untuk kita. Mari kita minta Tuhan mengajar kita untuk senantiasa disiplin di dalam doa pribadi kita. Ikut teladan guru kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara. Selain kita melihat inkarnasi Kristus di dalam firman yang menjadi manusia. Lalu poin kedua, kita akan belajar tentang natur Kristus. Yang dikatakan pertama itu penuh kasih karunia. Firman Tuhan berkata kita telah melihat kemuliaannya. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Tuhan di atas salib. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Tuhan ketika masih bayi seperti Majus. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Tuhan ketika dia capek, ketika dia lemah. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Saudara-saudara, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Apa yang mau firman Tuhan bilang ini? Bahwa firman Tuhan mau sekali lagi menegaskan kepada kita, saudara, bahwa Tuhan itu penuh anugerah. Itu memang sudah natur dia, sifat dia, penuh anugerah. Kalau kita lihat, saudara, salah satu ayatnya di dalam Roma 5 ayat 8. Akan tetapi, nah ini, saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kalau kita susah, saudara-saudara, melihat apa ini anugerah Tuhan. Coba baca ayat ini. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, saudara, ketika kita masih melawan Tuhan,
saat kita menyakiti hati dia, justru Tuhan bermurah hati kepada kita. Dia itu hanya satu-satunya yang layak, saudara, untuk bicara apa? Kasihi musuhmu itu. Karena dia begitu sifatnya. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita menyakiti dia, justru dia bermurah hati kepada kita. Jadi belas kasihan Tuhan kepada kita itu bukan didasarkan kepada apa yang kita kerjakan. Tetapi cinta kasih Tuhan kepada kita tergantung kepada kemurahan Tuhan sendiri. Dia yang penuh anugerah itu. Yang diberikan kepada kita yang melawan dia. Itu luar biasa, saudara. Itu anugerah. Jadi apa itu anugerah, saudara? Kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Itu kasih karunia itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, saudara-saudara. Yang tidak pantas menerimanya. Itu anugerah. Kebaikan Tuhan yang tidak pantas untuk manusia. Justru saudara, manusia itu pantasnya menerima kebalikannya, saudara. Sebenarnya itu. Kalau si Adam itu waktu dia sudah berdosa, sudah dengar perintah Tuhan langsung loh dari mulut Tuhan sendiri. Ketika dia ambil buah itu dan makan, saudara-saudara. Tuhan langsung matikan dia. Itu pun keadilan Tuhan. Itu pun tetap Tuhan adil adanya, saudara. Tapi dia tidak lakukan itu. Saudara-saudara, karena dia penuh anugerah. Kenapa, saudara-saudara? Anugerah itu Tuhan bersifat kekal. Manusia yang pantas menerima hukuman itu, saudara, tidak menerimanya. Ia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau kita bicara anugerah, saudara, sebenarnya kita, semua manusia itu bisa hidup di dalam dunia. Ya, kita manusia semua bisa hidup itu karena anugerah Tuhan. Semua manusia, saudara, mau yang percaya, mau yang enggak, sama. Itu yang kita sebut apa, saudara? Anugerah umum. Gitu. Artinya, saudara, anugerah umum itu anugerah yang diberikan kepada semua orang. Tidak peduli dia percaya Yesus atau enggak, saudara. Tidak ada kecualinya. Ya, meskipun semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, tetap Tuhan itu luar biasa anugerahnya. Yang seharusnya manusia itu mendapat keadilan Tuhan, tetapi justru kebalikannya, saudara. Tuhan masih saja sabar. Kenapa sih Tuhan sabar, saudara-saudara? Ketika kita berdosa, kenapa tidak langsung dihukum oleh Tuhan? Karena dia pengen kita lebih cinta dia. Dia pengen kita sadar anugerah dia. Dia pengen kita kembali kepada Tuhan, saudara-saudara. Dia tunggu. Dia kasih anugerahnya. Itu sebab orang yang tidak percaya kepada Yesus, saudara-saudara, sadar atau tidak, mereka semua menikmati anugerah dari Tuhan. Tetap menikmati udara, sinar matahari, air hujan. Mereka menikmati kesehatan yang baik. Itu semua anugerah dari Tuhan Yesus. Mereka bisa makan, saudara-saudara, punya rumah yang baik, ada pekerjaan, mampu bertahan, saudara, di dalam kesulitan ekonomi. Dengan kerja keras tentunya, saudara. Tapi itu semua anugerah Tuhan. Hanya sayangnya mereka tidak sadar. Saudara, itu mereka pikir hasil kerja keras mereka. Hasil jasa perbuatan tanganku yang ahli. Saudara-saudara, ada salah satu orang, satu orang itu yang tulis lagu tentang anugerah. Saudara tahu semua. Ya, judulnya Amazing Grace. Itu lagunya, saudara-saudara, sangat simple, sederhana. Ya, tidak seperti lagu Bach, Beethoven, ya tidak. Ya, Tuhan itu ada tempatnya, saudara. Bagi yang kompleks, bagi yang sederhana, ada tempatnya. Ya, di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound. Itu lagu yang begitu sederhana, tetapi saudara sudah dikenal oleh semua denominasi gereja. Saya ingin cerita penulisnya, saudara. Ya, yang pernah dia meninggalkan Tuhan, hidupnya terhilang, saudara-saudara, tidak sadar anugerah. Sampai satu hari dia diselamatkan Tuhan, baru dia sadar anugerah.
namanya John Newton. Ya, John Newton namanya saudara. Dia itu orang Inggris, ya, dilahirkan di London, ya. Nah, si John Newton itu dilahirkan di London, saudara, dibesarkan di keluarga Kristen, ya. Tetapi orang tuanya meninggal dunia ketika dia berusia 6 tahun, saudara, masih kecil, ya, orang tua sudah mati. Lalu dia dikirim, saudara, untuk tinggal bersama saudara keluarganya itu, ya, yang tidak seiman. Di sana saudara agama Kristen dilecehin, ya, diejek-ejek, dan dia sendiri saudara dihina. Akhirnya dia tidak tahan lagi saudara, dia lari. Dia melarikan diri bergabung dengan angkatan laut Inggris. Ini nih orang kita tuh saudara coba ya lihat ya, coba kita menjatuhkan pengalaman kita dengan dia ya. Dia sudah tidak tahan saudara dengan penghinaan itu. Dia gabung dengan angkatan laut. Di situ dia jatuh ke dalam dosa besar. Hidupnya kacau saudara. Mulai gaul dengan pemabuk-pemabuk. Ya saudara, dia lupa ajaran mama dari kecil. Dia akhirnya tinggalkan angkatan laut di situ saudara-saudara. Pergi ke salah satu daerah yang paling buruk saudara di Afrika. Dia tuliskan di dalam diarinya itu. Saya ingin lampiaskan keinginan saya. Saya sudah hidup tidak ada masa depan lagi. Rasanya saudara-saudara. Di Afrika itu Newton ketemu saudara sama seorang pedagang budak. Pedagang budak dan istri majikannya itu begitu kejam, saudara. Jadi dia itu punya ini diskriminasi ya, ras, saudara. Jadi dia benci orang yang kulitnya putih itu. Jadi dia lampiaskan kebenciannya itu kepada si John Newton ini. Nah saudara, dia disiksa dengan begitu kejam. Sedemikian rupa saudara, sehingga kadang-kadang dipaksa kamu makan tuh di lantai. Makanan itu, saudara-saudara, seperti anjing. Dia menulis, malam-malam saya harus cuci baju di batu-batuan itu sendiri. Dan harus dipakai waktu masih basah, saya pakai tidur. Supaya kering di tubuhku waktu saya tidur. Aduh, aku begitu miskin, sering sembunyi karena malu ketemu orang. Ini orang begini. Setelah beberapa waktu saudara Newton melarikan diri ke pantai. Dia sudah tidak tahan, saudara, kerja di situ. Lalu dia melihat kapal budak di situ. Dan dia kerja di situ, singkatnya saudara. Dia kerja bisa mengemudikan kapal itu dia. Ayo kamu naik kemudikan kapal itu. Tiap hari mabok saudara sama teman-teman di situ. Tiap hari mabok sampai satu hari saudara saking maboknya jatuh ke laut saudara. Jatuh ke laut hampir tenggelam. Itu temannya sudah tidak ada cara lain untuk tolong dia saudara. Ditancepin tombak itu ke paha dia. Sampai ada lubangnya itu, bekasnya saudara, seumur hidup dia menetes itu. Mirip seperti Yakub itu dipukul Tuhan saudara, baru dia mau tobat itu. Satu hari saudara di akhir satu pelayaran itu, saat dia mendekati Scotland, itu kapal mengalami cuaca yang buruk sekali. Dia terlempar saudara keluar. Kapalnya itu, waduh sudah ombak kemana-mana saudara. Kapal sudah mulai tenggelam. Itu si Newton itu saudara disuruh itu kerjain pompa supaya pompa air itu keluar saudara. Turun kamu ke bawah, itu pompa. Dia sangat ketakutan di situ saudara, karena dia ingat cerita dari mama Yunus. Dia ingat cerita itu saudara. Aduh, jangan-jangan saya seperti Yunus. Saya yang sebabin kapal ini digoncang angin dan gelombang begitu besar. Dan dia sangat ketakutan saudara. Sebentar Tuhan akan menghukum dia untuk kehidupan dia yang begitu rusak. Dia sudah pikir saya tidak ada harapan lagi. Sebentar lagi kapal pasti tenggelam dan saya pasti mati. Saudara, berhari-hari dia pompa terus. Saudara tahu gak? Ketika dia pompa air itu keluar saudara. Dia mulai berseru kepada Tuhan. Ayat-ayat Alkitab yang dia masih ingat. Yang tiba-tiba dimunculkan di kepalanya oleh Tuhan. Ayat yang sering dibicara ibunya waktu kecil itu. Tentang cinta kasih Tuhan dan kematian Kristus yang dia dengar di mulut ibu waktu dia masih kecil. Dan waktu itu firman Tuhan kembali ke ingatan dia saudara. Dan ketika dia ingat itu secara ajaib, dia berubah di situ. Dia bertobat saudara. Dia dilahirkan kembali di atas kapal dengan ombak yang begitu kencang menerpa. Dia bertobat di atas kapal itu. Tuhan menyelamatkan dia, saudara-saudara, di atas kapal yang sedang bergoncang dengan hebatnya. Tidak lama kemudian badai berlalu. Dan dia kembali ke Inggris.
Dia menjadi seorang pengkhotbah dan mengajar kitab suci. Dia terus ingat ketika di kapal itu dia pernah menangis kepada Tuhan. Saudara-saudara, adalah penting untuk mengingat pertobatan kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak ingat harinya, jamnya, tetapi kita ingat perasaan kita. Hari itu Tuhan, Engkau melahir barukan saya. Engkau membawa saya kembali menangis di hadapan Tuhan. Dia ingat hari itu, saudara. Dia rasa sungguh tidak layak. Tetapi anugerah Tuhan begitu besar menyelamatkan dia, saudara. Dan dia masih bisa dipakai oleh Tuhan menjadi seorang pengkhotbah saat itu. Di tengah ingatan itu, saudara, dia tuliskan Amazing Grace. Sangat besar anugerahmu, memberi aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Tuhan bekerja melalui cara yang ajaib. Dia bekerja di dalam badai, di dalam angin besar. Tuhan memberi anugerah yang begitu besar kepada Newton di balik badai itu. Saudara, kita juga seperti John Newton, sama. Kita butuh anugerah Tuhan. Berapa kali badai tiba di dalam hidup kita? Saudara tahu. Supaya kita ingat bagaimana kita mesti menjaga relasi dengan Tuhan. Dia ingin membawa kita kembali dekat dengan Dia. Kristus itu bukan hanya memberi kita iman, saudara, tapi Dia memelihara iman kita. Dan itu anugerah. Ingat, relasi dengan Tuhan itu harus dijaga, saudara. Ya, kita perlu mendekat kepada Tuhan. Anugerah itu ada tanggung jawab kita. Ya, untuk mendekat kepada Tuhan. Saudara ingat gak kalau imam di bait Allah itu? Ya, tiap hari dia masuk bait Allah ngapain tuh? Itu dia pekerja loh. Seperti sekarang di gereja itu. Tiap hari dia begitu setia, saudara. Masuk pagi, sore. Gantiin apa sih di kandil itu, saudara? So simple job. Ganti minyak, saudara, di api itu. Pagi, sore. Karena itu perintah Tuhan. Jangan sampai api itu padam. Ya Tuhan, saya setia. Terus masuk situ, saudara. Dikasih minyak segar setiap hari. Begitu juga iman kita. Perlu anugerah Tuhan memelihara kita. Hanya Tuhan yang mampu menjaganya. Mendekatlah kepada Tuhan. Minta anugerah Dia boleh menjaga iman kita. Yang sudah Dia sendiri menaruhnya di hati kita. Tuhan sendiri yang menjadikan kita orang Kristen, saudara-saudara. Tetapi kita bertanggung jawab terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Memohon anugerahnya. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Penuh kebenaran. Itu sifat dan natur daripada Tuhan. Selain penuh anugerah, Dia penuh kebenaran. Firman Tuhan berkata kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kebenaran. Bukan hanya anugerah, tapi juga kebenaran. Sifat yang Yohanes bicarakan dalam ayat ini adalah kebenaran. Itu sifat Tuhan. Dan Dia menyatakan di dalam firman-Nya, saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa Dia adalah kebenaran. Salah satu contoh, saudara, kalau kita lihat di perjanjian lama, Musa misalnya di dalam Ulangan 32, menyanyikan puji-pujian yang begitu indah, saudara. Dia ngomong apa? Tuhan adalah gunung batu, Allah yang setia, tidak ada kecurangan, adil dan benar Dia. Saudara-saudara, Yesaya 65 ayat 16. Memohon berkat dari Allah yang benar. Bukan Allah palsu, tetapi Allah yang benar. Aku mau memohon berkat. Dan bersumpah demi Allah yang benar. Luar biasa, saudara. Kebenaran sifat Tuhan. Kebenaran itu, ingat selalu, saudara, menjadi salah satu perbendaharaan kata di dalam orang Kristen. Ya, diingat seperti cinta kasih, ya, sukacita, saudara, pengharapan. Ingat kebenaran.
Itu perbenaran kata Kristen yang banyak kita dapat dari kitab suci. Kalau di Perjanjian Baru, saudara, salah satu contohnya di kitab Yohanes ini. Saudara, dia menulis di dalam pasal 14 ayat 6. Yesus menyatakan bahwa dia sendirilah adalah pribadinya kebenaran itu sendiri. Luar biasa. Satu-satunya manusia di dalam dunia yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu Yesus Kristus, Tuhan kita, saudara-saudara. Jadi seluruh kitab suci itu, satu lagi saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 26. Itu bicara tentang Roh Kudus. Yang adalah roh penghibur, itu roh kebenaran juga. Yang akan diutus keluar dari Bapa. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara, seluruh kitab suci bicara kebenaran itu apa? Ya kebenaran itu di dalam diri Allah Tritunggal, semuanya kebenaran. Allah Bapa ialah kebenaran. Allah Anak ialah kebenaran. Allah Roh Kudus itu kebenaran. Saudara-saudara, Yesus bicara tentang firman Tuhan sebagai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah aku. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya mengajak kita melihat 3 poin tentang kebenaran, saudara. Yang pertama, kebenaran itu ilahi. Saudara, kebenaran itu artinya milik Tuhan. Itu bukan dari dunia ini. Dari dunia tidak ada yang benar, saudara. Itu milik Tuhan. Perbenaran kata untuk murid-murid Tuhan. Kebenaran. Ilahi dari surga adanya. Datang dari Tuhan. Berarti, saudara, kebenaran itu bersifat mutlak. Bukan relatif. Dunia ini bilang tidak ada kebenaran objektif. Mana ada. Tapi surga justru menyatakan kebenaran ilahi. Saudara-saudara, kebenaran tidak bisa berubah-ubah. Berdasarkan pendapat orang, ayo opini orang bagaimana, lalu kebenaran berubah. Tidak. Saudara, itu zaman postmodern. Kebenaran itu hanya bisa didapat dari wahyu Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkata apa, saudara? Firman-Mu adalah kebenaran ya Tuhan. Ketika kita membaca buku ini, saudara-saudara, kita tidak bisa belajar hanya dengan intelektual kita. Kita perlu berdoa bergantung kepada Roh Kudus yang akan menginterpretasi ini berdasarkan pengetahuan kita tentang Tuhan. Saudara-saudara, supaya dia bisa membuka mata kita melihat keajaiban di dalam firman Tuhan yang adalah kebenaran itu. Firman Tuhan berkata apa, saudara, di dalam buku ini? Upah dosa ialah maut. Itu kebenaran. Jangan kita percaya dunia, saudara. Oh, nggak apa-apa, berdosa aja terus. Nggak apa-apa, saudara-saudara. No, upah dosa itu maut. Dan satu-satunya jalan adalah Kristus. Surga dan neraka itu ada. Itu kebenaran. Saudara, ada denominasi Kristen sendiri yang sudah tidak percaya surga dan neraka. Itu cilaka. Jangan orang lain di dunia, saudara. Kristen sendiri sudah tidak percaya. Oh, anihilianisme. Orang Kristen yang tidak, nanti yang orang berdosa itu ya dihilangkan karena Tuhan Maha Kasih. Tidak mungkin dia, apa itu penjarakan di neraka, dibakar terus menerus. No, omong kosong semua. Firman Tuhan menyatakan neraka itu ada. Dan iblis dan pengikutnya dan orang tidak percaya itu akan di situ selama-lamanya. Itu tempat, saudara-saudara, neraka. Itu kebenaran. Jangan kita ditipu dunia. Saudara-saudara, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Itu kebenaran. Jangan pernah diganggu oleh siapapun, saudara. Orang percaya atau tidak, itu firman Tuhan ilahi. Datang dari surga. Tuhan yang mengatakannya demikian. Dan itu bukan hanya berlaku untuk hari ini, saudara, kalau perkataan Tuhan itu. Itu berlaku selamanya. Besok pun begitu. Tidak berubah. Saudara-saudara, bukan hari ini, oh iyalah hari ini, besok lain lagi. Tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran yang ilahi. Bukan hanya berlaku untuk hari ini, tetapi sampai selamanya. Tuhan tidak berubah. Begitu juga kebenaran yang datang dari Tuhan. Sama. Kemarin, sekarang, dan selamanya. Kebenaran itu ilahi. Jikalau kebenaran itu ilahi, maka kedua, saudara. Maka kebenaran itu mutlak adanya. Saudara, tanpa Tuhan tidak mungkin ada sesuatu yang absolut. Tanpa yang absolut tidak akan ada kebenaran objektif dan universal. Tanpa kemutlakan, saudara, kebenaran menjadi subjektif dan relatif. Kalau kebenaran itu tidak mutlak, saudara, maka kebenaran tergantung kepada preferensi pribadi akhirnya.
Nah, itu saudara. Atau tergantung kepada budaya tiap zaman, tiap negara. Tetapi sebaliknya, semua kebenaran itu mutlak dari Tuhan. Karena Tuhan adalah kebenaran mutlak. Jadi kalau kebenaran yang mutlak bukan terletak pada agama, saudara. Semua agama menganggap dirinya benar, memang. Tetapi hanya satu yang bicara apa, saudara? Akulah kebenaran, itu Yesus Kristus. Ini berarti kebenaran mutlak hanya ada di dalam Kristus Yesus, bukan di dalam agama. Artinya saudara, bahwa hanya apa yang sungguh-sungguh benarlah yang benar. Sungguh-sungguh benar, benar, saudara. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu dusta adanya. Nah, sekarang persoalan di zaman ini, saudara, apakah kebenaran mutlak yang benar bagi semua orang? Adakah itu? Satu kebenaran yang mutlak bisa diterima semua universal. Nah, itu tantangannya di zaman ini, saudara. Saudara kalau nginjili orang, gimana responnya? Nawarin, ayo ikut Yesus. Sudahlah, semua agama sama, gitu kan. Ayo, Yesus itu ya menjadi manusia, segala macam. Enggak, ya saya, ya menurut kamu itu benar dia. Menurut saya juga, ya benar Allahnya saya, gitu. Itulah tantangan di zaman postmodern ini. Jadi kebenaran itu bukan mutlak, saudara, relatif. Ya menurut kamu benar, saya juga punya kebenaran sendiri, gitu. Saudara-saudara, jadi banyak orang itu bicara apa yang saudara yakini itu adalah benar untuk saudara, gitu. Dan apa yang saya yakini benar untuk saya, gitu. Inilah dunia, saudara. Dan itulah penipuan diri yang membuat kebenaran itu tidak lagi objektif. Itu tantangan kita, saudara. Saya tidak percaya Allah ada. Ya, tidak ada gunanya percaya dia ada, saudara. Saya tidak mau ke gereja lagi. Saya tidak berdoa. Tetapi kalau kamu percaya kepada Allah, pergi ke gereja. Kalau itu berarti buat hidupmu, maka Allah benar-benar ada bagimu. Tapi buat saya, ya nggak ada. Tetapi saudara, faktanya kebenaran yang diajarkan Alkitab itu kebenaran bahwa Allah tetap ada. Meskipun kamu percaya dia ada atau tidak. Itu faktanya. Kebenaran itu universal. Kebenaran yang menyeluruh, yang sempurna. Artinya tidak ada pengecualian. Di mana di dalam budaya tertentu kebenaran menjadi tidak benar. Gak ada itu, saudara. Kebenaran itu mutlak karena berasal dari Tuhan. Dan kebenaran itu adalah di dalam kitab suci. Surga neraka. Jalan keselamatan hanya di dalam Kristus. Manusia berdosa. Upah dosa ialah maut. Itu semua kebenaran yang tercantum di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara, kebenaran itu tidak berubah. Jadi tadi kebenaran itu ilahi, sekarang kebenaran itu tidak berubah, saudara. Tuhan itu kekal yang memberikan kebenaran itu sendiri. Dirinya kebenaran itu sendiri, ia tidak berubah. Sama juga dengan kebenaran Tuhan. Jadi tidak mungkin benar hari ini, tapi besok tidak benar. Itu tidak mungkin. Kebenaran selalu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Benar itu selalu benar, salah selamanya salah. Itu kebenaran. Jadi dunia, saudara-saudara, berusaha mendefinisikan ulang. Bagaimana ya caranya kita beretika, bermoral, beradat istiadat, berbudaya, saudara-saudara. Sehingga akhirnya saudara, yang dulu dianggap salah, sekarang mungkin jadi benar gitu. Zaman itu sudah berubah, saudara. Tetapi kita sebagai orang Kristen tuh, kita tidak bisa digeser oleh zaman. Kita tahu kebenaran itu tidak berubah. Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai kebenaran. Akulah kebenaran itu. Bukan dasarnya oleh budaya atau zaman yang sudah berubah. Tidak, saudara. Sampai selamanya. Akulah kebenaran. Pemazmur berkata, saudara, 119 ayat 89. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Dan di dalam Yesaya tertulis, saudara, rumput menjadi layu. Bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan itu tetap selama-lamanya.
Berbahagialah saudara, kita yang betul-betul mengandalkan firman Tuhan. Kebenaran satu-satunya. Dunia boleh berubah, pemerintahan naik dan turun saudara, tetapi kebenaran tidak berubah. Apa yang kita pegang? Saudara-saudara, kebenaran itu permanen, tetap, dan stabil. Tidak bisa fleksibel saudara, tidak berubah, konstan dan kekal. Itu sebabnya saudara, kebenaran itu selalu relevan. Saudara, apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus di sini, itu terjadi kepada kita juga sama. Kalau Yesus mencintai Petrus, dia mencintai kita juga. Saudara, kalau Yesus berkata kasih karunia cukup, sama kepada kita juga. Itu. Karena kebenaran itu kekal, tidak pernah usang, tidak pernah kadaluarsa. Kalau kita tidak mau kembali kepada kebenaran, nah ini saudara, maka kita pasti menganggap diri kitalah kebenaran. Tidak ada jalan tengah. Kalau kita tidak mau kembali kepada kebenaran, satu-satunya Kristus Yesus, maka pasti saya yang jadi kebenaran. Cilaka. Akibatnya saudara, makin hari makin membenarkan diri. Menganggap diri yang paling benar. Dan inilah salah satu yang menjadi inti daripada keributan di keluarga. Tidak ada habisnya saudara. Karena kebenaran milik saya. Makin ribut, makin mengandalkan apa sih saudara sebetulnya? Rasio. Kalau bisa ditaruh dulu otaknya saudara. Coba dengan hati datang kepada Tuhan. Makin ribut, makin mengandalkan rasio, makin logika saudara. Jadikan dirinya fokus kepada kebenaran. Pusat daripada kebenaran. Bahayanya saudara, merasa diri makin mutlak. Karena kebenaran itu mutlak saudara. Sekarang diri yang jadi mutlak. Berarti apa saudara? Berarti saya tidak mungkin bersalah. Wah cilaka. Saya lebih senior, saya lebih cepat belajar, saya lebih tinggi gelar daripada kamu. Saya tidak mungkin salah. Dengar, cilaka. Saudara-saudara, kita tidak mungkin bisa memutlakkan diri. Karena kita terus berubah. Manusia itu terus berubah, saudara. Waktu yang akan menggeser kita. Saudara, sadar atau tidak, makin hari makin tua dan kita akan mati. Sedangkan Tuhan itu kebenaran yang asli. Yang ilahi. Yang tidak pernah berubah saudara. Itu sebabnya kita harus kembali fokus kita kepada Yesus Kristus. Dia adalah kebenaran yang asli. Dia adalah Tuhan yang kekal. Kita adalah manusia yang sementara. Tidak boleh menjadi pusat kebenaran. Kalau rasa diri benar terus saudara. Makin hari makin merasa diri menjadi Tuhan. Saudara, kalau sudah cepat seperti ini, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Karena kita tuh makin hari makin kaku, menjadikan dirinya sudah pusat kebenaran, tidak mau lagi terima nasihat, tidak mau mengakui keterbatasan kita, saudara-saudara, tidak mau mengakui bahwa kita mungkin salah. Cilaka. Tuhan, Engkaulah kebenaran satu-satunya. Engkau yang tidak bisa bersalah. Saya hanya manusia biasa. Saya bisa salah. Ya, saya bukan kebenaran. Kristus adalah kebenaran itu. Sumber kebenaran yang sejati. Kita tidak boleh memutlakkan pikiran kita. Karena Kristus adalah kebenaran yang mutlak itu. Dan tidak berubah. Kita hanya manusia yang terbatas. Satu hari pasti mati menghadap Kristus. Dirinya kebenaran itu. Yesus satu-satunya orang di dunia saudara yang berkata, akulah kebenaran. Banyak orang hidup tanpa kebenaran. Coba berhenti sebentar saudara. Coba kita renungkan di dalam waktu pribadi kita. Ya, coba renungkan. Singkirkan semua halangan saudara. Apakah kita mau hidup bagi kebenaran? Saya bagikan 3 ayat untuk menutup ibadah ini. Di dalam Filipi 4 ayat 8 saudara. Ini berkata begini. Semua yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi hidup di dalam kebenaran itu saudara soal konsep pikiran. Itu cara kita berpikir benar. Kita latih diri kita itu untuk mengembangkan itu satu kebiasaan berpikir benar saudara. Paulus mengajarkan apapun yang kita pikir itu akhirnya yang akan kita kerjakan. Itu bahayanya saudara. Kenapa ada pembunuhan berencana saudara? Karena kita pikir terus. Akhirnya dikerjain. Saudara-saudara. Jadi
ketika pikiran itu yang jahat itu sampai, tolak, saudara. Keluarkan itu. Tidak boleh itu ada di dalam pikiran saya. Hanya semua yang benar Tuhan, itu yang boleh ada di dalam pikiran saya. Saudara, di dalam ilmu medis, pikiran manusia itu sehari bisa puluhan ribu di dalam. Saudara bayangkan, itu pastikan yang benar itu hanya sebagian. Karena apa yang kita tanam itu yang akan bertumbuh, saudara. Dan yang kita tanam benih yang baik, keluar buah yang baik gitu. Kalau kita tanam benih yang buruk, buahnya pun buruk semua. Kalau pikiran puluhan ribu, saudara-saudara, pasti tidak semuanya berguna. Pasti tidak semuanya membangun. Dan firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, hanya pikiran yang benar, pikirkanlah itu. Yang membangun, yang saudara-saudara, menolong orang lain. Itu sebabnya kita harus belajar mengekang diri di dalam hal ini. Mendisiplin pikiran kita. Fokus kepada apa yang benar. Karena firman-Mu adalah benar adanya ya Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran itu saudara. Di dalam Efesus 4 ayat 25. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jelas, simple saudara. Ini hal kedua yang menjadi nasihat hidup di dalam kebenaran. Ingat Ananias dan Safira itu gereja mula-mula. Dia bohong kepada Roh Kudus. Mati langsung. Itu harusnya menjadi contoh bagi kita saudara. Gereja Tuhan. Tuhan sudah kasih contohnya. Begitu besar cinta Tuhan saudara kepada kita. Tuhan berkata kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya dari setan. Kalau ya, juga harus benar. Kalau tidak, juga harus benar. Gitu. Orang Kristen bisnis harus jujur. Sehingga dikasihi Tuhan. Dan saudara mendapat kepercayaan dari orang lain. Timbangan harus akurat. Produk tidak boleh menipu. Sederhana, jangan dusta. Jujur, itu berarti saudara harus ada pengorbanan. Karena sifat kita itu kalau sudah dapat kesuksesan, pengennya saudara terus. Nah di situ, no, pengorbanan. Saya tidak mau serakah. Apa yang menjadi bagian saya tidak akan hilang. Firman Tuhan mengajar saya jujur. Dan saya akan dikenan oleh Tuhan. Usaha saya akan dilancarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak ingin cepat jadi. Ada kesabarannya. Dan di dalam Amsal itu saudara, satu ayat yang indah sekali. Jalan orang jujur itu rata. Ya, jangan dusta, jujur di dalam segala hal. Saudara-saudara. Nasihat terakhir dari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Itu di Alkitab saya. Alkitab yang kependetaan itu. Ayatnya ini saudara. Oh Tuhan begitu tahu sifat saya. Saudara-saudara. Supaya engkau tidak perlu malu. Dan tidak perlu takut. Memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudara-saudara. Apa perkataan kebenaran? Itu yang Paulus bicara beberapa ayat sebelumnya. Yaitu Injil. The most powerful, the truth of the gospel. Jadi di sini saudara firman Tuhan itu jangan malu. Kamu terus terang memberitakan kebenaran Injil. Bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit untuk dosa-dosamu. Itu the truth of the gospel. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati itu. Supaya orang lain yang percaya boleh mendapat keselamatan. Di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara. Orang dari pemalu bisa jadi pemberani. Amin. Itu Tuhan yang merubah. Karena Tuhan memanggil. Aku akan menjadikan kamu. Berarti bukan kamu yang sekarang. Saudara-saudara. Jangan malu. Beritakan. Mana bisa saya. Orang dari malu bisa jadi pemberani. Dari pembohong bisa jadi pemberita kebenaran. Tidak ada yang mesti lesu di dalam kerajaan Tuhan. Semua harus bangun.
Saudara-saudara, karena Tuhan itu sanggup merubah. Itu mungkin jikalau kita serahkan diri kepada Tuhan. Saudara masih ingat tidak Rasul ketika dipanggil? Aduh, saudara-saudara, terlalu banyak kelemahannya. Petrus sudah ikut 3 tahun masih saja jangkal Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, dia langsung loh ketemu sama firman itu. Dia berbohong, dia takut mengakui Yesus. Tetapi dari kondisi seperti itu saudara, Tuhan sanggup merubah dia. Tuhan tetap mau pakai dia saudara. Tuhan tidak buang dia, Tuhan pakai dia. Dia dipakai saudara mempertobatkan 3.000 orang di dalam satu kebaktian. Itu tidak pernah saudara dia pikirkan ketika dia ikut aku, Petrus. Dia tidak pernah pikir itu. Saudara, itu kuasa Roh Kudus. Tetapi penyerahan diri Petrus itu yang penting. Saat dia menyangkal itu dia nangis. Saudara terseduh-seduh dengan sedihnya. Itu titik balik dia. Saudara, Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil. Setelah itu, saudara ingatlah, Tuhan tidak pernah memanggil orang-orang yang berhikmat menurut dunia. Tetapi Tuhan memakai dan memanggil orang-orang sederhana yang hatinya jujur dan tulus mau dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, maukah saudara menyerahkan diri untuk menyatakan kebenaran Injil kepada orang lain? Apapun tugas pekerjaan panggilan saudara, saudara bisa menyatakan kebenaran kepada orang lain yang Tuhan percayakan di pinggir saudara. Itu tugas kita saudara-saudara. Karena kebenaran itu mutlak. Begitu juga kita harus menjadi saksinya. Apakah saudara mau berbagian menjadi saksi kebenaran itu? Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Firman telah menjadi manusia, penuh anugerah dan kebenaran. Amin.